Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Rahayu dari kelas 1C S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hikmah sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menentukan dalam jiwa akan kesabarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati, baik dalam berzikir maupun memuji. Sholat adalah kewajiban peribadatan atau formal yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat atau bisa iqomat al-salah, yakni menjalankan dengan penuh kesungguhan dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena sholatnya yang dilakukan dengan penuh kehusuan. Sebuah hadis Nabi SAW menegaskan, yang pertama akan diperhitungkan tentang seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika baik, maka baik pula lah seluruh amalnya, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Dan ada lagi sabda beliau, pangkal segala perkara ialah al-Islam atau sikap pasrah kepada Allah. Tiang penjangganya adalah sholat dan puncak tertingginya ialah perjuangan di jalan Allah. Sholat menurut Islam adalah doa, sedangkan menurut syara adalah suatu ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram dan zikir diakhiri dengan salam. Ibadah sholat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini. Bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa sebenarnya yang terkandung dalam sholat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memerintahkan, bahkan begitu mengancam orang-orang yang lalai dengan ancaman yang keras, apalagi orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain sholat itu juga ibadah yang memuat kita lebih dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kedekatan seorang hamba kepadaku seperti sesuatu yang aku fardukan atau diwajibkan padanya, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, maka aku menjadi telinga yang ia pergunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia pergunakan untuk melihat. Jika ia meminta padaku, sungguh aku akan memberikannya, dan bila ia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Adapun tugas dan fungsi dari sholat, yang pertama yaitu agar tergolong orang yang bertakwa, karena dengan menjalankan sholat dia masuk kategori orang takwa. Al-Quran ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3 menyebutkan, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yakni mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang kedua yaitu
untuk mencegah timbulnya perbuatan keji dan mungkar. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikrullah itu paling besar dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat Al-Ankabut ayat 29. Agar kita bisa meraih ayat 45, agar bisa meraih keberuntungan yang besar, yakni surga, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3 menyebutkan yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat itu dikuatkan dengan sebuah hadis dari sahabat Ubaidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat telah diwajibkan Allah terhadap hambanya. Barang siapa meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja, sungguh ia benar-benar kafir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat yaitu agar terhindar dari neraka dengan segala kepedihannya. Al-Quran surat Al-Mudaththir menyebutkan yang artinya, apakah yang memasukkan kalian ke dalam syakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Terus ada pun yang kelima yaitu agar terhindar dari predikat kafir. Sebuah hadis menyebutkan perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah sholat. Karenanya barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam yaitu agar segala umat kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis riwayat At-Tabrani menyebutkan yang artinya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Maka jika sholat baik, baik pula diterima semua amalan kebaikan dan yang lainnya. Tetapi jika sholatnya rusak pula atau ditolak semua kebaikannya yang lain. Yang ketujuh yaitu untuk memperoleh 5 karunia besar dengan melaksanakan sholat dan menjaga dengan baik. Sejak dari menjaga waktu, kesucian, keikhlasan hingga kehusuannya, maka seseorang akan memperoleh 5 hadiah yang amat menggembirakan baginya di dunia maupun di akhirat. Yang kedelapan yaitu agar tubuh tetap sehat, ditinjau dari segi kesehatan. Gerakan-gerakan sholat ternyata masih membawa dampak positif terhadap kesehatan bagi pelakunya. Yang kesembilan yaitu dengan sholat kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat inilah manusia menghadapkan diri kepada Sang Pencipta dengan mengungkapkan pernyataannya, sumpah setianya, mengingatkan dan memuji Allah dan memohon atas segala hajat yang dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan atau bisa disebut kehusuan hatinya, bukan hanya sekadar menghafal doa-doa. Yang ke-10 yaitu agar kita menjadi orang yang disiplin. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana seseorang melakukan sholat dengan sabdanya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini Rasulullah SAW mendidik umatnya untuk disiplin, sejak disiplin waktu sampai dengan sikap hati pada setiap melakukan sholat. Nah, adapun akhlak dalam sholat. Akhlak dalam sholat yaitu kita melakukan gerakan-gerakan yang diwajibkan dalam sholat tanpa menambahkannya. Nah, yang pertama yaitu berdiri. Berdiri ketika melaksanakan sholat adalah lambang masa kejayaan, masa yang sangat membahagiakan karena bisa berkarir dan memiliki segala nikmat yang telah diberikannya. Atas anugerah nikmat inilah maka sudah sewajarnya manusia akan memiliki sifat syukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat dapat dilakukan dengan hati, mulut, atau anggota badan lainnya. Maka gerakan berdiri ketika sholat dihadapkan dapat
memberi pengajaran kepada umat Islam agar menghindari dari sikap tidak bersyukur. Yang kedua itu gerakan takbir atau takbiratul ihram. Mengangkat tangan adalah cara untuk menghilangkan sifat-sifat agung untuk selain Allah. Sedangkan takbir adalah menegaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Syafi'i Jalal Muhammad. Bacaan takbir disertai dengan gerakan mengangkat kedua tangan ketika sholat merupakan salah satu tanda penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan gerakan selanjutnya itu bersedekap atau meletakkan tangan di dada. Tangan disedekapkan pada dada lalu membaca doa iftitah, lalu surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang mudah dihafal. Para ulama mengatakan meletakkan kedua tangan di dada adalah salah satu cara mendapatkan kehusuan atau ketenangan ketika sholat. Nah, yang keempat yaitu gerakan ruku, yaitu gerakan yang membungkuk kedua tangan memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala agar rata. Keseimbangan posisi tubuh dalam gerakan ruku dihadapkan dapat memberikan pengajaran kepada umat Islam agar selalu istiqomah, sabar dan tidak mudah putus asa menghadapi berbagai cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima yaitu gerakan ibtital. Sikap ibtital artinya adalah berperilaku sedang, artinya tidak berlebihan baik dalam makan, minum, berpakaian dan berbelanja sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dengan demikian gerakan ibtital mengajarkan kepada kita agar terhindar dari sifat berlebihan dalam suatu karena sikap berlebihan itu akan banyak memberikan mudarat. Gerakan sujud. Gerakan sujud. Gerakan sujud ini melambangkan ketidakmampuan manusia dihadapkan Tuhannya, karena wajah yang dikagumi setiap bercermin sebagai simbol kemuliaan harus pasrah. Yang ketujuh adalah gerakan sujud dapat menghilangkan organisme dan kesombongan, meningkatkan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah, menaikkan kestabilan rohani dan menghasilkan energi batin yang tinggi seluruh tubuh. Faktor ini menunjukkan kedudukan dan kerendahan hati yang dapat didalamkan diri gitu. Gerakan dua sujud merupakan salah satu bentuk ketaatan dan bukti rasa cinta kepada Allah, karena seseorang mengaku akan kelemahan, yaitu duduk bersimpu tidak berdaya di hadapan Allah. Nah, yang kesembilan yaitu gerakan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Posisi ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa anggota tubuh bagian kanan lebih sesuai untuk melakukan perbuatan yang baik apabila seseorang memberikan sesuatu atau menolong orang lain dengan tangan kiri menurut pandangan tidak mempunyai tata cara atau etika secara hukum dan tidak ada dalil yang mengharamkan memberi atau menolong menggunakan tangan kiri. Yang ke-10 ada salam. Di salam diakhiri dengan sambil menoleh ke kanan, sambil menoleh ke kiri. Mengandung arti seolah seorang berjanji di hadapan Allah bahwa bersedia untuk melakukan atau selalu melakukan sesuatu yang membuat keselamatan, kedamaian dan ketentraman terhadap orang lain dan lingkungan tempat dimanapun mereka itu berada. Hikmah sholat. Nah, untuk hikmah sholat itu tersendiri yaitu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk perbuatan keji dan mungkar itu tersendiri yaitu kita didekatkan dengan perbuatan baik dan kita dijauhkan dari perbuatan jahat. Misalkan kita mengambil suatu langkah dan menurut Allah itu jalan salah, maka Allah akan menemukan titik terang atau titik di mana kamu menemukan sebuah kebaikan, mungkin bukan jodoh mungkin kamu menurut Allah itu adalah jalan salah, maka kamu bakal diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk ke jalan yang lebih lurus, yaitu maksudnya bukannya berbelok tapi lurus. Kenapa lurus? Karena itulah yang dinamakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya yang rajin sholat dan mengumandangkannya. Untuk ancaman sholat itu tersendiri, yaitu ancaman bagi orang yang tidak sholat. Yang pertama yaitu akan disiksa di neraka. Itu sudah pasti karena Allah mewajibkan setiap umatnya, setiap umat muslim untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu dan tepat waktu. Nah, orang lalai saja mendapatkan siksaan yang begitu kejam, apalagi orang yang tidak menunaikan sholat sama sekali. Nah, ya sudah pastilah, sudah dibayangkan betapa mereka tersiksanya di alam kubur, di neraka terutamanya. Pasti Allah akan murka kepada orang tersebut dan mereka bakal merasa ya pasti ada rasa menyesal, karena rasa menyesal itu tidak akan datang di awal, tapi rasa menyesal itu akan datang di akhir. Nah, segerakanlah sholat dan jangan tinggalkan sholat, karena meskipun kalian tidak sholat, meskipun kalian lalai sedikit pun Allah sudah menyiksanya, apalagi kalian meninggalkannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.